بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat maghrib dan isya Masjid Ar-Riyadh di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia dan kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Tadhhirul I'tiqad, pensucian akidah dari segala sesuatu yang mengotorinya, yaitu dari noda kesyirikan, karya Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Amir As-San'ani Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Naam. Pada pembahasan yang lalu disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kita ulangi pembahasan dari pertemuan yang lampau. Qala wa thabata fil ahadith anna asy-syaitana yastariqu as-sam' bil amri alladhi yahduthu Allah fayulqihi ila al-quhan wa humul ladzina yukhbiruna bil ghaibiyat wa yaziduna fima yulqihi asy-syaitanu min 'indi anfusihim mi'atu kadzba. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala bahwasanya telah tetap sebuah riwayat hadisnya sahih, bahwasanya syaitan itu mereka telah mencuri khabar, mereka nguping ke atas langit, mendekati langit. Naam, mereka mencoba untuk mencuri khabar apa yang akan Allah beritakan kepada para malaikat yang ada di langit. Mereka saling tumpang tindih ya, mereka bertingkat-tingkat sampai mencapai mendekati langit. Ada syaitan. Mereka mencoba untuk mencuri khabar dari langit. Kemudian mereka ingin tahu khabar apa yang akan Allah berikan. Kemudian dari atas mereka ceritakan ke bawahnya lagi.
sampai, dan ini semua penuh dengan kedustaan. Dari atas ke bawah sudah nggak valid beritanya, ke bawah lagi nggak valid lagi, ke bawah lagi nggak valid lagi, sampai berita tersebut sampai kepada seorang dukun, ya, diberitakan atau kepada dukun tersebut bahwasanya akan terjadi demikian dari atas langit. Naam. Jadi syaitan mereka mencuri khabar dari atas langit, tapi mereka bumbui, mereka tambahi dengan 100 kedustaan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Naam, jadi kalau kita, sebagian orang mungkin masih mempercayain bahwasanya dukun itu tahu perkara-perkara yang gaib, ya mereka ini dibisikin oleh syaitan. Ya, mereka dibisikin oleh syaitan. Ya, enggak ada dukun dia tahu berita apa yang akan terjadi esok hari, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu enggak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi, enggak ada yang tahu. 1 jam ke depan ini apa yang akan terjadi, enggak ada yang tahu. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak seorang pun yang tahu di negeri mana nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang dukun mengatakan dia mengetahui perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib, nah ini pasti dusta. Dia dapat informasi dari syaitan, dibisikin oleh syaitan. Ya. Dia dibisikin oleh syaitan, tapi yaitu berita yang disampaikan oleh syaitan adalah berita yang tidak valid. Naam. Ya. Jadi kalau seandainya ada sebagian orang mungkin ya masih mempercayain perkara-perkara, percaya dengan dukun, ya. Oh, motornya hilang. Ini contoh kasus. Contoh kasus dan ini terjadi. Nah, ada seorang yang dia kehilangan motor di suatu tempat, di kantor, di perkantoran, hilang motornya, dicuri orang, dicuri maling. Ya, di siang bolong. Dia tidak lapor ke polisi, tapi dia datang kepada dukun. Naam, ya, dia datang kepada dukun lalu dia ceritakan bahwasanya motornya hilang, dicuri maling. Naam, maka sang dukun tadi meminta kepada ya customernya ini, ya, customer yang on, dimintain bunga. Coba kamu bawa belanja bunga nggak tahu bunga 7 rupa atau apalah, alhamdulillah bunga-bungaan lah. Nah, kemudian dikasih air, entah air dijampe-jampe apa, lalu kata sang dukun, coba kamu kembali lagi ke tempat di mana motor kamu itu hilang, ini bunga ini siramkan ke tempat tersebut. Ya, nanti akan ketahuan ini motor kemana perginya, hilang kemana gitu, siapa yang curi. Ya, kata dukunnya seperti itu. Nah, maka ya orang yang miskin ini, ya miskin ilmu ini, dia akomodir itu pernyataan dukun itu, dia beli bunga lalu dia siramkan di atas tempat di mana motornya hilang, lalu ditungguin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu motornya nggak balik-balik. Ya, nah, jadi kalau seandainya ada motor hilang, ya lapor kepada polisi. Yang mereka punya teknologi, bisa ngelacak orang, ada kamera CCTV dan sebagainya, orang bisa dilacak. Ya kalau dukun apa yang bisa mereka lacak? Nggak ada. Nah, jadi maksud saya bahwasanya jangan kita ini gampang percaya dengan bahwasanya oh itu orang pintar, itu orang bisa tahu kalau ada barang hilang, maka dia bisa melihat lewat cermin, lewat apa. Itu semua dibisikin oleh syaitan. Ya. Syaitan yang membisikkan kepada dukun tersebut. Nah, jadi jangan kita ini percaya kepada hal-hal semacam itu. Orang pengen kaya datang ke dukun, dukunnya aja miskin. Kalau dia kaya nggak mungkin profesinya jadi dukun. Ya, kalau dukun itu dia bisa menggandakan uang, maka dia akan tajir melintir. Tapi dianya miskin. Dukunnya miskin, nggak tajir-tajir, nggak kaya raya. Dan ini logika dipakai. Ya, kalau kita ini orang yang sehat, diberikan akal oleh Allah, diberikan otak oleh Allah, untuk kita bisa menalar, untuk kita bisa menelaah, untuk kita bisa berpikir, kita mendatangi dukun yang gembel nggak pernah mandi. Ya,
Dukunnya aja gembel, kayak ODGJ. Ya, memang mereka ODGJ sebetulnya, dukun-dukun ini. Nah, lalu orang yang waras dia datang, oh Bapak mau digandakan uangnya, silakan. Bapak taruh di sini sekian juta. Bapak taruh 1 juta akan saya gandakan menjadi sekian puluh juta, Pak, 100 juta, sekian juta. Ini percaya. Atau mungkin dia naruh duit 20 juta, nanti ini akan jadi 2 miliar, Pak. Bapak beli kain hitam. Bapak beli semuanya serba hitam. Ya, udah. Orangnya yang naruh duit itu disuruh beli karung. Udah Pak, Bapak beli karung. Nanti Bapak ini duit ini sudah saya gandakan, Bapak masukkan ke karung, kata dukunnya seperti itu. Ya. Maka ditaruhlah uang itu, entah 10 juta atau 20 juta taruh di ruangan yang gelap, penuh dengan kehitaman. Ditungguin sama orang tersebut, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, ini dukun nggak keluar-keluar dari dalam. Sudah 3 hari dilihat dibuka, dukunnya kabur, duitnya orang dibawa kabur. Ya, penipu. Nah, jadi bahwasanya orang kalau pengen kaya, pengen tajir, ya usaha, kerja, ya, usaha yang halal, kerja yang baik. Ya, jangan kita ini pengen cari jalan pintas, pengen cepet tajir melintir, nggak bisa. Prosesnya itu ada. Bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ya, naam. Baik. Qala wa yaqsudu syayatin al-jinn wa syayatin al-ins min sadanatil kubur wa ghairihim fayaquluna innal wali fa'ala wa fa'ala yarghabunahum fihi wa yuhadhdhirunahum minhu wa tara al-'ama mulukul aqtar wa wilatul amsari mu'azzizina lidhalika wa yawalluna al-'ummal liqabd an-nudhur wa qad yatawallaha man yuhsinuna fihi adh-dhann min 'alim aw qasin aw qadin من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي فيتم تدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. Naam. Kemudian kata Imam San'ani rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud di sini syaitan adalah syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Ya. Yang mereka ini adalah min sadanatil kubur. Mereka ini adalah juru kunci kuburan dan yang semisalnya. Bahwasannya wali fulan telah melakukan ini dan itu. Ya. Naam. Mereka telah membuat propaganda. Sehingga ada beberapa kuburan-kuburan, pesarehan-pesarehan agung yang diagungkan oleh manusia. Ya. Ada kuburan-kuburan yang diagungkan yang di sana duduk para juru kunci. Nggak tahu yang ditanam itu kuburan kucing, apa kuburan tikus, itu nggak tahu. Al-muhim, ya, dikasih kijing, dikasih apa, dihiasin macam-macam, dibilang ini adalah kuburan wali fulan, ibnu fulan. Ya. Naam. Bahwasannya ini adalah semua propaganda dan tipu daya dari iblis. Ya. Mereka manusia ini disesatkan, ditipu daya oleh iblis melalui propagandanya para dukun, para juru kunci kuburan-kuburan. Ya, ntar disuruh beli air, katanya ini air itu mengalir dari bawah kuburannya wali fulan, ini penuh dengan keberkahan dan sebagainya. Naam. Jadi hari gini udahlah yang jadi manusia itu yang pinter, yang cerdas. Ya. Kalau Anda miskin, ya selain berdoa kepada Allah, ya ikhtiar. Ikhtiar ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, babut tawakkal. Ya. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, rawahu Tirmidzi wa ghairihi, An-Nabi alaihi salatu wassalam qala, "Law أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا." Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kalau seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Di sore hari dia pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya ketika hambanya itu dia keluar dari rumahnya di pagi hari dengan tujuan dia mencari rezeki.
Allah pasti akan memberikan rezeki sebagaimana Allah janjikan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya, masa kita nggak percaya dengan hadis ini? Masa kita nggak percaya dengan Rasulullah? Masa kita nggak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala? Keluar. Di pagi hari keluar dari rumah. Mencari rezeki apapun itu. Walaupun tidak ada kerjaan, keluar dari rumah. Walaupun cuman mungkin duduk di toko temannya, oh temannya punya toko di sana. Duduk aja silaturahmi. Ya, silaturahim. Ngobrol sana, ngobrol sana. Barangkali temannya tiba-tiba, akhi antum bisa nyarikan barang ini enggak? Oh bisa. Akhi antum bisa perpanjang STNK enggak? Oh bisa. Ya, rezeki kita enggak tahu. Ya, rezeki sebagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja. Naam. Kata Imam Syaukani rahimahullah taala tentang tafsir dari hadis di atas. Kata Imam Syaukani rahimahullah taala, "Anna al-kasb ar-rizq laysa bil qu'ud." Bahwasanya mencari rezeki itu enggak bisa kita dengan cara kita duduk. Kasb ar-rizq laysa bil qu'ud. Mencari rezeki itu enggak bisa kita ini dengan duduk saja. Duduk di rumah merenungi nasibnya, ya sedang menghayal apa nggak tahu. Tapi keluar, ya keluar dari rumah. Walaupun tidak ada kerjaan keluar, ya. Jadi demikian. Jadi demikian ya ikhwan. Jangan kita ini percaya bahwasanya kalau Anda mendatangi kuburan wali fulan maka dia akan memudahkan rezekinya. Kalau kita berdoa di hadapan kuburan wali fulan maka kita akan dimudahkan segala urusannya. Nggak ada. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu dia punya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal, dia hanya berserah diri, dia hanya menggantungkan hidupnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Hidupku, matiku, salatku, semua ibadahku, sembelihanku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita memalingkan sedikit pun dari doa kita, dari apapun usaha kita kepada seorang hamba. Palingkan segala urusan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jangan kita ini mempercayai bahwasanya oh di sana ada kuburan yang diagungkan di situ, kalau kita berdoa akan dimudahkan. Kemudian ya dipersyaratkan kalau seandainya kita melemparkan duit 100.000 maka Allah akan lipat gandakan ya sampai sekian puluh bahkan sekian ratus kali akan lipat gandakan. Akhirnya orang melempar duitnya. Melempar duit ya kepada kuburan-kuburan tersebut. Yang panen siapa? Yang panen juru kuncinya sama tuan yang punya kuburan. Ya. Akhirnya duitnya dikelompok, diambilin semua, dikumpulkan semua. Jadi berkarung-karung ya, dapat miliaran. Cuman modal ya, kuburan wali fulan. Nah, jadi demikian ya ikhwan. Ini semua merupakan tadlis li iblis. Ya. Ini semua tipu daya propaganda dari iblis untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in qulta hadha amrun am al-balad wastama'at alayhi sukkan al-aghwar wal anjat wa tabbak al-ard sharqan wa gharban wa yaminan wa shimalan wa januban wa adana yabhathu la tajiduhu baldatan min balad al-islam illa wa fiha qubur مشاهد وأحياء يعتقدون فيه ويعظمونها ونذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسارجونها ويلقوا عليها الأرواد والريحان ونعم ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من تعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. Jadi yang dilakukan oleh hamba-hamba penghamba kuburan ini, ya. Jadi mereka mengatakan
ini syubhat yang dilontarkan oleh mereka bahwasanya perkara ini sudah menjadi maklum, diketahui bersama. Hampir di seluruh negeri kaum muslimin itu ada kuburan Pesarian Agung yang diagungkan. Manusia datang berbondong-bondong untuk meminta berdoa. Ya, kuburannya dihias, dikasih kelambu, dikasih lampu, kemudian dikasih bunga-bunga, dikasih wewangian. Ya. Kata mereka, semua negeri kaum muslimin itu ada tempat-tempat seperti ini. Dan ini sudah menjadi maklum, diketahui bersama. Negeri dimanapun, timur, barat, utara, selatan, hampir semua negeri kaum muslimin itu ada kuburan-kuburan yang diagungkan. Ya, jadi kata mereka, lu jangan berisik. Ya, santai aja bro. Ya, ini semua sudah menjadi konsumsi umum. Kenapa mesti ngerecokin hidupnya orang? Ini kata mereka. Ya. Nah, ini kata mereka sudah menjadi hal yang biasa, yang lumrah. Di seluruh negeri kaum muslimin itu ada Pesarian Agung. Tahu Pesarian Agung ya? Kuburan yang diagungkan. Nah, jadi keadaannya demikian. Jangan dibesar-besarkan kata mereka. Ya, ini sudah menjadi konsumsi umum. Jadi biasa aja kata mereka, santai aja. Nah, lu jangan ngegas kata mereka gitu. Nah, baik. Padahal ketika mereka ke dalam Pesarian Agung tersebut, mereka akan melakukan ritual-ritual yang itu semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkannya. Mereka khudu' wal khusyu' wat tadallul. Mereka dengan khusyuknya berdoa meminta kepada sang wali. Mereka merendahkan diri di hadapan kuburan-kuburan tersebut. Ya. Dan ini semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia khusyuk hanya untuk Allah ketika beribadah. Wattadhallalul khudu', merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ini tujuannya untuk Allah, tapi orang-orang tersebut ditujukan untuk walinya kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya. Naam. Bal hadhihi masajid al-muslimin ghalibuha la yakhlu an qubur atau qarib minhu. Bahkan masjid-masjid, sebagian masjid kaum muslimin, hampir setiap negeri-negeri kaum muslimin itu ada masjid yang di situ ditanam kuburan, entah langsung ditanam di dalamnya atau mungkin pas dihadap, yakni pas di ketika imam sholat, di belakang temboknya imam sholat, atau mungkin di samping kiri, di samping kanan, atau mungkin di belakang. Al-muhim, di situ akan ditanam kuburan-kuburan wali-wali mereka di dekat masjid atau di dalam masjid. Ya. Hampir setiap masjid itu tidak ada yang kosong dari ditanam kuburan wali-wali mereka. Au mashhad yaqsudu al-musalluna fi awqatis salah yasna'una fihi ma dhukira au ba'da ma dhukir wala yasma'u aqlun 'aqil anna hadha munkarun yablughu ila ma dhakarta min shana'ah yaskutu 'alayhi ulama'ul Islam alladhina thabata lahum al-wat'ah fi jami'i jihadid dunya. Naam. Jadi kata Imam Sun'an rahimahullah taala, hampir negeri-negeri kaum muslimin ini ada saja masjid yang tidak kosong. Masjidnya itu selalu ditanam kuburan-kuburan di sekitarnya. Tak langsung di dalamnya, di depan, di samping kanan, kiri atau belakang, pasti diletakkan kuburan dari wali-wali mereka. Tujuannya supaya orang ketika sholat, ya, mereka mampir dulu ke kuburan wali-wali tersebut. Mereka berdoa meminta hajat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid itu didirikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menyeru berdoa di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillah." Masjid ini didirikan hanya untuk Allah. Jangan kalian menyeru berdoa di dalamnya kepada selain Allah. Tapi manusia di zaman sekarang, mereka sengaja meletakkan kuburan dalam masjid. Ya. Mereka sengaja meletakkan kuburan di dalam masjid atau di depannya, samping kanan, samping kiri atau di belakang. Sengaja. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa disengaja, itu disengaja. Kalau memang mau ngubur orang, kenapa dikubur di masjid? Kuburan kaum muslimin itu ada. Kuburan kaum muslimin itu kuburan umum. Nggak ada kuburan khusus untuk astana giri siapa, presiden siapa,
Ya, nggak ada. Semua yang meninggal itu mereka dikuburkan bebarengan dengan kuburannya kaum muslimin. Nggak ada kuburan khusus. Kuburan khusus untuk raja, kuburan khusus untuk presiden, kuburan khusus untuk orang kaya, nggak ada. Ketika nyawa dicabut oleh malaikatul maut, maka dia akan dilakukan prosesinya sama, dimandikan sama, memandikannya sama. Apa kemudian kalau dimandikan sabunnya khusus dia impor dari Prancis, dari Italia gitu, ya? Atau yang ada ada kolagennya gitu biar tampak glowing gitu jenazahnya, ya? Kalau dia pemain jenazahnya ahli maksiat ya hitam, ya dekil mungkin mukanya. Nah, dia dimandikan sama prosesinya, kemudian dia dikafani sama prosesnya, ya jumlah kainnya sama bilangannya, kemudian dia disolatkan, kemudian diantarkan ke kuburan sama prosesnya. Ya. Nah, jadi demikian bahwasanya sebagian orang itu sengaja menanam, ya ditanam kuburan itu sengaja dalam masjid, ya. Tujuannya supaya mereka ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sangat disayangkan hampir sebagian dari ulamanya mereka terdiam. Ulama-ulama Islam mereka sebagiannya terdiam dari perkara mungkar ini, mereka tidak mencegah, ya. Mereka tidak memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang bahayanya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik ini dosanya sangat luar biasa di hadapan Allah. Allah akan mengampuni dosa selain syirik dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Naam, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Naam. Qultu in aradta al-'adl wal insaf wa tarakta mutaba'atul aslaf, arafta anna al-haqqa ma qama alayhi ad-dalil ma ittafaqa alayhi al-awalim jilan ba'da jil وقبيلا بعد قبيل فاعلم أن هذه الأمور التي تدندن حول إنكارها ونسعى في هدام منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل. Naam. Maka saya katakan, kata Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala, kalau seandainya kalian ini pengen orang yang adil, yang insaf, ya, yang tengah-tengah, ya, orang yang dia ini dia tengah-tengah, ya. Naam. Tarakta mutaba'atul aslaf. Biarkan kalian ini, tinggalkan perkara kalian itu dengan cara apa? Mengikuti orang-orang terdahulu dari ulama-ulama salaf. Naam. Arafta anna al-haq ma qama alaihi dalil. Ketahuilah bahwasannya kebenaran itu di mana ditegakkan di dalamnya atau di atasnya sebuah dalil. Kebenaran itu ketika ditegakkan hujjah, dalil dari Al-Quran atau Sunnah, maka dialah kebenaran. Kalau di situ cuma ikut-ikutan, la mattafaqa alaihi al-awam. Jangan kalian mengikuti orang-orang awam. Orang-orang awam yang mereka ini agamanya cuma ikut-ikutan dari bapak moyangnya, turun-temurun. Ya, jilan ba'da jil, wa qabilan ba'da qabil. Ya. Fa'lam anna hadhil umur. Ketahuilah bahwasanya perkara ini yang kalian dengukan, yang kalian propagandakan dari orang-orang awam, ya. Bahwasanya ini adalah perkara yang mungkar. Sesungguhnya mereka ini telah menghancurkan yaitu panji-panji Islam atau menara-menara Islam. Naam, sadiratun 'anil 'ammah alladziina islamuhum taqlidul aba'. Semua ini muncul dari orang-orang awam yang mereka ini agamanya cuma ikut-ikutan dari bapaknya. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan, oh berarti Anda menuduh bapak saya sesat. Tuh. Kita tidak menutup kemungkinan kalau seandainya orang tua kita ini sesat atau mereka ini salah jalannya, ya kita cuma berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nggak usah sewot. Ya. Kalau bapak kita salah, kita katakan salah. Ya. Al-Imam Ali ibn Madini rahimahullah ta'ala, dia ditanya, Al-Imam Ali ibn Madini dia seorang ahlul hadith, dan seorang ahlul hadith dia harus jujur, dia harus mengatakan bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia ditanya, wahai Al-Imam Ali ibn Madini, ma halu abuk, bagaimana keadaan ayahmu dalam periwayatan hadith?
Maka Ali Ibn Madini mengatakan kepada sang penanya, Abi dhaif. Ayahku adalah seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Kalau ayahnya lemah, kalau ayahnya nggak punya ilmu, ya harus dikatakan apa adanya. Ya, kita tidak menjatuhkan harkat dan martabat dari orang tua kita. Enggak sama sekali. Kita tidak boleh menghukumi dari yaitu personalnya. Kita cuma meluruskan dari apa yang salah. Enggak lebih dari itu. Ya, enggak boleh kemudian kita mengorek-ngorek bahwasanya oh ini orang begini, ini orang begini, ini enggak perlu. Kita cuma meluruskan perkara mana yang harus diluruskan. Nah, jadi demikian bahwasanya mereka ini orang-orang awam, Islamnya itu cuma ikut-ikutan taklidul aba. Ya, taklidul aba bila dalil. Mereka cuma ikut-ikutan bapaknya, bapak moyangnya tanpa mereka punya dalil, punya landasan, punya basic. Enggak punya hujjah sama sekali. Naam. Mutaba'atuhum lahum min ghairi farq baina dabir wa qabil. Naam. Wa yansha al-wahidu fihim fayahidu ahlul qaryatihi wa ashabu baldatihi yulaqunahu fi tufuliyati ay yahtaffa bi asma'i man ya'taqiduna fihi. Jadi orang-orang awam mereka cuma ikut-ikutan dari generasi sebelumnya dari orang tuanya tanpa mereka mengetahui dalilnya. Mereka cuma ikut-ikutan, ya, nggak tahu. Mereka hanya mungkin dikatakan, oh bahwasanya kalau kamu datang ke wali fulan, ini bisa demikian, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan rezeki, dia bisa mendatangkan jodoh dan sebagainya. Mungkin ada di antara orang tua yang semacam itu pemikirannya ada. Yang mana orang tua itu mereka nggak tahu. Mereka awam, mereka nggak ngerti. Mereka saking mungkin cintanya kepada yang mereka anggap orang-orang soleh. Mereka menghormati orang-orang soleh. Tapi penghormatan mereka ini berlebihan, mereka nggak punya dalil, mereka nggak punya ilmu. Cuman ikut-ikutan saja. Oh, orang-orang mengatakan, oh ini wali yang majdub, wali yang sangat luar biasa. Ya, majdub itu walinya orang-orang sufi. Mereka hidup, mereka berjalan di muka bumi. Ya, mereka mohon maaf saja, mereka mereka ini nggak lebih dari seorang ODGJ. Serius. Walinya orang-orang sufi ini orang-orang ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Nggak pernah mandi, nggak pernah bersuci, nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Kadangkala pakaiannya telanjang di jalan 1,5 telanjang. Ya, jalan di mana-mana. Oh, wali, ya wali. Ya diusap-usap. Nah, lo ini ODGJ. Kenapa Anda anggap sebagai wali? Ya. Nah, jadi demikian. Kemudian digiring opini masyarakat. Oh, itu wali. Kalau Anda pengen rezeki, mintalah kepada dia. Nah, lo ini ODGJ kok dianggap wali? Nggak ngerti saya. Ini, ya. Nah, jadi demikian ya ikhwan ya. Alhasil seperti itu. Mereka tanpa mengetahui, cuman ikut-ikutan. Mereka dikatakan bahwasanya oh ini wali, ini bisa demikian. Nah, mereka diperintahkan mungkin oleh orang tuanya terdahulu untuk mengagungkan wali-wali tersebut. Ya, mereka sebut nama-nama mereka. Ya. Nah, sebagian orang di kampung-kampung, di daerah-daerah terpencil, ya, di desa-desa, di situ ada mungkin ya ini kuburan-kuburan wali-wali mereka. Mereka pergi kepada kuburan-kuburan tersebut, mereka berdoa dengan menyebut nama wali-wali mereka. Ya. Yahtafu bi asma'i min man ya'taqiduna fihi, mereka menyebut nama wali-wali mereka, ya wali Abdul Qadir Jailani, ya wali Rifa'i, ya Ibnu Alwan, ya Ibnu Al-Ujail, ya siapa saja sebut namanya. Naam. Wa yarauhum. Naam. Kemudian mereka ini tawaf di sekitar kuburannya, ya. Mereka tawaf di sekitar kuburannya, mereka mengagungkan, mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari tempat satu kuburan ke tempat kuburan yang lainnya. Ya, ila mahalli qabrihi.
yaltakhunahu biturabihi, kemudian mereka ambil tanah-tanah kuburan wali-wali mereka, mereka bawa pulang, ya, mereka letakkan, ya, alhasil demikian. Yaj'alunahu ta'ifan ala qabrihi fayansha'u waqad qarra fi qalbihi 'azmatun aw 'azmatu fi yu'azzimunahu waqad sara a'zamul asya'u 'indahu min man ya'taqidunahu. Ketika mereka sudah melakukan itu semua, mereka keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, mereka safar menuju kuburan wali-wali tertentu. Kemudian sampai kuburannya, mereka tawaf, mereka sujud, mereka berdoa, mereka usap-usap kijingnya, kemudian mereka pulang mengambil tanah-tanah kuburan. Ini sudah masuk dalam keyakinan dalam hatinya. Ya, ini sudah masuk keyakinan dalam hati orang-orang tersebut. Naam. Fanasha'a ala hadha as-saghir wasyaykha alayhi al-kabir wa la yasma'una min ahadin alaihim min nakir. Kehidupan semacam ini dianggap di sebagian penduduk negeri dianggap sudah biasa. Hal yang wajar, yang lumrah. Naam, baik itu anak kecil ataupun orang tua, seakan-akan mereka terdiam, tidak ada yang mengingkari perkara ini. Ya, kehidupan semacam ini dianggap sama mereka, sudahlah biasa aja lah. Sudah terlalu banyak orang melakukan ini. Dianggap perkara di kampung halaman tersebut atau di negeri tersebut udah biasa-biasa saja. Naam, wala yasma'una min ahadin alaihim min nakir. Tidak seorang pun dari penduduk kampung tersebut yang mengingkari perkara tersebut. Naam, bal tara mimman yattasimu bil ilm wa qad yudda'i al fadl wa yantasiba lil qada' wal futya wat tadris aw al wilaya aw al ma'rifah aw al imara wal hukuma mu'azzaman lima yu'azzimunahu mukarraman lima yukrimunahu qabidan للنظور آكلا ما ينحر على القبور فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام. Sebagian orang-orang alim, mereka mungkin orang alim, mereka punya durus-durus yang mereka mengajar di masjid-masjid, ada di antara mereka yang mufti, ada seorang syekh, ya. Mereka orang-orang besar. Bahkan ada di antara mereka yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, mereka punya kekuasaan dan sebagainya. Tapi perkara mungkar yang terjadi di kalangan masyarakatnya didiamkan, tidak seorang pun mengingkarinya. Sehingga orang-orang awam menganggap, oh ini agama Islam. Ini bagian dari agama Islam. Menyembah kuburan itu bagian dari agama Islam. Kenapa? Karena di situ ada syekh, di situ ada seorang alim, di situ ada seorang guru, di situ ada seorang dai, di situ ada seorang, yaitu mereka adalah orang-orang pemerintahan, semuanya terdiam. Enggak ada yang mengingkari perkara mungkar. Berarti kata orang awam, oh ini bagian dari agama Islam, maka boleh-boleh saja. Enggak ada yang mengingkari. Tidak ada yang menyuarakan. Tidak ada yang mereka mendakwai orang-orang tersebut, baik melalui mimbar-mimbar Jumat ataupun nasihat. Semuanya terdiam. Berarti orang awam menganggap, oh berarti ini bagian dari agama Islam. Bagian dari agama Islam apa? Menyembah kuburan. Wal'iyadzu billah. Ya. Naam. Orang-orang awam ini mereka nggak tahu. Sebenarnya mereka ini orang-orang yang dungu. Mereka nggak tahu. Mereka menganggap di sana ada orang alim kok. Di sana ada orang pintar. Di sana ada orang pandai. Di sana ada orang ahli ibadah. Di sana ada orang pemerintahan. Semuanya terdiam. Terdiam 1000 bahasa. Tidak ada mengingkari. Maka orang awam mengatakan, oh berarti ini bagian dari agama Islam. Ya, menyembah kuburan, tawaf di kuburan, memakan tanah kuburan, sujud di kuburan, ya. Mengagungkan kuburan ini bagian dari agama Islam. Kenapa? Semua orang terdiam dari perkara ini. Nah, ya. Maka ya ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, harus siapa yang mereka ini punya ilmu, mereka mungkin pernah belajar atau mereka ini tahu dalilnya, sampaikan. Ya, sampaikan. Sampaikan walaupun satu kata, satu dalil
Walaupun pahit akibatnya yang akan kita terima, kita dikucilkan, kita dimusuhin, atau mungkin kita di persekusi dan sebagainya, ya kita harus sampaikan. Jangan kita terdiam. Jangan biarkan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, mereka tersesat dari jalannya Allah. Jangan biarkan mereka. Dakwain mereka. Dakwain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini metode dalam berdakwah. Metode dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalannya Allah dengan cara yang hikmah, lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ini komunikasi, berdialog, kasih petuah-petuah nasihat dengan yang baik. Ya. Jangan kita ini kasar terhadap orang. Ya. Jangan menyampaikan ilmu itu dengan cara yang kasar. Tidak akan sampai ilmunya. Walaupun apa yang kita sampaikan benar, tapi kalau kita ilmu komunikasi kita nggak benar, nggak tepat, nggak akan bisa sampai kepada orang. Ya. Karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Serulah manusia kepada jalannya Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalannya Allah dengan hikmah, lemah lembut, yang baik tutur katanya, akhlaknya, peranginya yang baik. Ajak mereka berdialog dengan cara yang baik. Ya. Kasih nasihat petua-petua yang bisa menggugah hatinya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berdialog dengan metode yang paling terbaik yang bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus tahu orang yang kita ajak bicara ini tingkat intelijensinya seberapa. Ilmu komunikasi ini perlu. Kalau kita berdialog dengan anak kecil pakai bahasa yang dimengerti oleh anak kecil. Kalau kita berdialog dengan orang yang dia berilmu, kita masukin dia dengan cara yang lebih logis dengan ilmu. Kalau kita berdialog dengan orang tua kita, dakwai mereka dengan cara yang paling baik, yang lemah lembut. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, jangan kamu mengatakan jangan kamu bentak ke orang tua kalian, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang paling baik. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kalian di hadapan orang tua kalian dengan penuh cinta dan kasih sayang di hadapan kedua orang tua kalian, kata Allah. Jangan sama orang tua bentak-bentak. Bapak ini sesat. Bapak ini nggak ngerti. Ini baku kuburan, sesat. Ya bapaknya nggak mau terima. Ya, ajak dialog dengan cara yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Na'am, al-muadzin ya'adzin.
Baik, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Nuwasil, kita lanjutkan lagi. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف ببارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن السكوت العالم والمتعلم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. Kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya mungkin ada sebagian di tempat tersebut ada orang-orang alim, atau mungkin mereka yang disandarkan kepada mereka itu adalah orang-orang yang mengerti ilmu Alkitab dan Sunnah, bahkan ilmu al-athar. Mungkin ada di antara mereka yang tahu dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari athar dan lain sebagainya. Tapi orang-orang alim atau muta'allim ini mereka terdiam dari perkara yang manusia terjatuh dari perkara mungkar, tapi mereka diam. Katakan diamnya dia seorang ahlus sunnah yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Diamnya ahlus sunnah kepada perkara mungkar ini bukan dalil, ya, bukan dalil menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk, ya, tidak mengingkari perkara mungkar. Kalau seandainya di tempat tersebut, di kampung tersebut ada seorang ahlus sunnah, dia tahu bahwasanya ada perkara mungkar, tapi ahlus sunnah tadi dia diam, nggak peduli, dia cuek. Sehingga orang awam mungkin mengatakan, itu ahlus sunnah, diam, nggak ngurusin kok. Orang yang kuburan dibiarin sama mereka. Ya udah, berarti ini betul. Nah, kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, ini bukan dalil. Walaupun ada seorang ahlus sunnah di kampung tersebut, dia diam dari perkara mungkar, dia tidak mengingkari perkara mungkar, ini bukan dalil. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, dan ini mungkin bisa kita sandingkan dengan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dan tangan ini diartikan oleh para ulama, yaitu mereka yang punya kekuasaan. Ya, mereka punya kekuasaan. Mereka orang-orang pemerintahan. Mereka punya kekuasaan. Tingkat yang paling terendah mungkin RT, RW, kelurahan, kecamatan. Itu mereka orang-orang pemerintahan. Ya. Nah, kalau kalian nggak mampu merubah kemungkaran dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian, karena mungkin kita rakyat biasa nggak punya jabatan, maka hendaklah kalian mengingkari perbuatan mungkar itu dengan lisan. Dengan apa? Lisan, nasehatin orang. Kalau kita punya ilmu, nasehatin orang dengan cara yang baik. Seperti tadi kita terangkan, ajak manusia ini berdialog dengan cara yang baik. Nah, ternyata kita nggak punya ilmu. Ada orang dia mau mengingkari, dia tahu di kampungnya ada kemungkaran, tapi dia nggak punya ilmu. Dia terdiam. Dia cuma bisa mengingkari dalam hatinya, ya. Dan harus mengingkari dalam hatinya. Belum tentu dia terdiam itu dia nggak mengingkari. Bisa jadi dia mengingkari dalam hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ala kulli hal, bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran dimanapun kita berada, sampaikan. Ya, sampaikan. Qulil haqqu walau kana murra. Sampaikan al-haq itu walaupun pahit, walaupun orang mungkin akan mencibir, orang akan apapun yang akan mereka lakukan dengan kita, sampaikan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Nah, jangan kita ini terdiam, jangan diam dari perkara mungkar, sampaikan dengan kemampuan apa yang kita miliki. Apalagi sekarang zaman media sosial, sangat mudah, ya, sangat mudah. Kita mungkin mengambil potongan-potongan video atau potongan-potongan nasihat-nasihat, untaian kata dari para ulama kan udah banyak disebar. Nah,
Mungkin kita cuma bisa copy, sampaikan kepada temannya, kepada keluarganya dengan dengan perkara-perkara yang mudah. Zaman sekarang mudah disampaikan dengan media sosial, ya. Tapi dengan cara yang baik, Jangan kita ini menjadi orang-orang yang tidak punya tutur kata yang baik, kasar, ya, arogan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, Allah mengajarkan kepada kita, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalannya Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, kasih nasihat yang baik, yang lemah lembut, yang mengena. Mau'izatil hasanah itu mau'izah, nasihat ceramah yang bisa menyentuh hati. Itu mau'izatil hasanah. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berdialog dengan cara yang mudah, yang baik, yang orang paham untuk memahaminya. Ya, nah, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang orang nggak paham. Ya, audiens ini orangnya tingkatnya bagaimana? Kita harus pakai bahasa audiens yang untuk dipermudah untuk dimudahkan itu untuk orang bisa mengerti, memahami apa yang kita sampaikan. Kalau kita sudah ngomong capek-capek tapi audiensnya nggak ngerti, ya sudah capek kita. Ya. Nah, jadi ilmu komunikasi itu penting. Ya, ilmu komunikasi itu penting sehingga dakwah ini bisa tersampaikan kepada kaum muslimin dengan cara yang baik. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, al-khulasah apa yang disebutkan oleh Imam Sun'ani rahimahullah taala bahwasanya kalau seandainya di suatu negeri, di suatu kampung halaman, ya, ada perkara mungkar, mengagungkan kuburan dan manusia terdiam, ya, alimnya diam, semuanya terdiam. Bahkan yang terakhir tadi disebutkan oleh Imam Sun'ani, bahkan kalau seandainya ahlus sunnahnya terdiam itu bukan dalil. Ya, harus disuarakan kebenaran. Sampaikan kebenaran kepada manusia. Ajarin manusia dengan cara yang baik. Jangan sampai mereka ini tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir di hari kiamat mereka merugi dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila hadzal qadar ila huna wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.